dan satu orang boleh bawa dalam terbuka. Silakan. Yang bersedia silakan. Mari teman-teman kita angkat hujan. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh berkumpul di tempat ini, di bagian ini. Sebentar kami ingin belajar, kiranya Kau berkati pembelajaran aktivitas kegiatan pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami amin. Amin. Oke, terima kasih boleh. Oke, pagi hari ini anak-anak sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak mau absen dulu ya. Bapak mau absen dulu. Charlene hadir. Oke, Natasha. Puji Tuhan, lengkap semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama makna hidup baru ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar tentang apa sih hidup baru itu di dalam Kristen. Kenapa sih kita perlu hidup baru ya? Kenapa kita harus hidup baru? Kita akan bersama-sama belajar. Nah, saya akan menyampaikan dasar teologisnya. Yang pertama adalah di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 dan selanjutnya di Roma pasal 5 ayat 12 sama Roma pasal 6 ayat 23 dan seterusnya ya. Berikutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Capaiannya adalah mengakui bahwa Allah membaharui hidup orang beriman. Itu untuk capaian pembelajaran kita. Berikutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik memahami makna hidup baru. Jadi setiap peserta didik di tempat ini harus memahami makna hidup baru. Berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan arti hidup baru. Jadi bukan hanya sekedar tahu maknanya, tapi harus tahu artinya ya. Berikutnya, yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna hidup baru. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis pengalaman pribadi tentang hidup baru. Berikutnya yang kelima, peserta didik mampu mengambil keputusan untuk menjalani hidup baru. Sedangkan yang keenam, peserta didik mampu menganalisis hal-hal yang dapat diamati pada orang lain tentang perubahan karena mengalami hidup baru. Jadi bukan hanya saja di dalam kehidupan pribadi, tapi di dalam kehidupan orang lain juga kita harus pahami makna hidup baru dan arti hidup baru. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ada satu pertanyaan yang kita yang Bapak akan sampaikan untuk memulai pembelajaran itu. Yang pertama adalah mengapa orang Kristen harus hidup baru? Ada yang kira-kira bantu Bapak untuk menjawab pertanyaan ini? Oke, Dewi, silakan. Menurut saya karena mereka telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Terus juga meninggalkan kehidupan lama dan hidup sesuai panggilan dan tujuan Allah. Mengapa orang Kristen? Jadi karena memang mengalami panggilan di dalam Kristus Yesus. Tentang dulu buat mereka. Jadi pentingnya hidup baru di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan. Kita dituntut untuk apa? Untuk aktif menjadi garam dan terang dunia kemanapun kita pergi ya. Jadi harus hidup baru. Selanjutnya, bagaimana cara orang Kristen hidup baru? Oke, Natasha bisa jawab. Menurut saya kalau kita mengatakan baptisan dan baptisme Kristus. Oke, beri tepuk tangan dulu.
Sudah ada yang dimaksud di sini? Puji Tuhan. Hidup baru. Yang berikutnya adalah untuk apa orang Kristen harus hidup baru? Ada yang bisa jawab? Oke, benar, puji Tuhan. Menurut saya, untuk mengikuti kehendak Allah, mengikuti ketentuan dan kebenarannya, dan hidup sesuai dengan apa yang disamakan. Mengaku untuk apa orang Kristen hidup baru dulu? Menerima apa tadi? Untuk mengikuti kehendak Allah. Oke, untuk mengikuti kehendak Allah. Tepuk tangan dulu buat Mina. Orang Kristen harus hidup baru untuk apa? Untuk menerima kehendak Allah supaya mereka apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita tidak hidup baru, maka kita tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Maka kita akan sama seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Perbuatannya apa? Tidak memuliakan Tuhan. Hidupnya di dalam kedagingan, hidupnya di dalam dosa. Jadi ketika kita hidup baru, kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, yang tadinya kita hanya sekedar ya tidak tahu berdoa, ketika kita menerima hidup baru, kita berdoa. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita. Apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Ada yang bisa bantu Bapak? Oke, silakan Maria. Menurut saya itu gambaran Adam dan Hawa yang sangat sempurna sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Gambaran Adam dan Hawa, bagaimana mereka begitu sempurna sebelum jatuh ke dalam dosa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kalau kamu melihat di sini bagaimana Adam dan Hawa ya diperhadapkan dengan satu peristiwa di mana ada ular, ada gambar ular, ada Hawa dan ada Adam. Yang ular itu adalah yang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk merayu mereka, membujuk mereka ya, untuk manipulasi mereka, untuk apa? Untuk membohongi Adam dan Hawa. Mereka dirayu pada waktu sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi awalnya manusia itu diciptakan di Taman Eden itu begitu sempurna adanya, ya. Tapi kesempurnaan itu hilang karena dosa. Iman diri itu hilang karena perbuatan dosa, sehingga apa? Jatuh ke dalam dosa dan mereka tidak berkenan kepada Allah. Yang selanjutnya yang gambar yang kedua, yang bisa bantu jawab apa maksudnya? Akibat dari dosa, manusia mengikuti Tuhan Allah, Oke, tepuk tangan dulu. Akibat dari dosa, manusia menyimpang dari apa? Dari kehendak Allah. Manusia menjadi tidak bisa menerima kehidupan atau kehadiran orang lain dalam dirinya, sehingga terjadi tawuran seperti ini. Ya, ini apalagi zaman sekarang, udah sangat luar biasa ya. Seringkali terjadi tawuran. Apa penyebabnya? Yang salah satu adalah itu adalah akibat daripada dosa. Ya, maka selanjutnya kita akan lanjutkan arti hidup baru ya. Ini materi kita. Lahir baru atau hidup baru berarti memulai kehidupan yang berarti dalam Kristus. Jadi seseorang kalau dikatakan sudah hidup baru, berarti dia memulai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ya. Bagaimana caranya supaya seseorang bisa hidup baru atau lahir baru? Yang pertama tadi coba kita buka di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Jadi kalau seseorang mau hidup baru atau lahir baru, dia harus melakukan ini. Oke, satu orang baca karena satu orang baca dengan jelas Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Satu orang yang suaranya kencang boleh baca. Coba. Oke, tadi yang boleh baca.
menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, artinya mengaku dulu, mengaku dari mulutnya. Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya Yesus masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tuh. Artinya adalah memberi diri supaya Yesus itu masuk ke dalam kehidupannya. Hidup baru berarti suatu keadaan di mana kehidupannya sudah berubah, tidak sama seperti sebelumnya. Ini hidup baru artinya ketika seseorang hidup baru, kehidupannya itu sudah berubah dari kehidupan yang lama. Katakanlah yang tadinya hidup di dalam daging, di dalam dosa, perbuatannya itu suka marah-marah, suka mengambil milik orang lain. Tapi ketika dia hidup baru, meninggalkan perbuatan yang lama itu dan kembali ke dalam Kristus. Itu. Selanjutnya adalah kelahiran baru, bukan sekadar kesadaran diri, ya. Artinya adalah bukan hanya sekadar kita sadar kita tahu bahwa saya sudah hidup baru, tetapi apa? Mengambil sikap. Benar-benar sikapnya itu memuliakan Kristus. Yang tadinya tidak mau melayani, memberi diri untuk melayani. Yang tadinya belum dibaptis, memberi diri untuk dibaptis. Ya. Dan olehnya nanti pelayanannya bisa mungkin dari hal yang kecil aja, bisa jadi asar, ya. Jadi seperti dia. Selanjutnya lagi adalah bukan sejenis renungan mistik atau pelajaran perjalanan roh, bukan sejenis renungan mistik atau perjalanan roh karena pengaruh obat bius. Jadi hidup baru itu bukan karena mengaku, karena dia dalam mengalami oleh obat-obatan, bukan ya. Tapi seseorang kalau sudah hidup baru berarti itu adalah karena dasar apa? Dasar pengakuan. Dia mengaku dengan apa? Mengaku di hadapan Kristus dan jemaat dengan kesadaran penuh, bukan karena dipaksa, ya, dan bukan karena pengaruh hal yang lainnya, ya. Berikutnya adalah sebaliknya, kelahiran baru adalah karya Allah yang nyata dan menetap, yang tadinya kita menerima sifat yang baru dan tulus. Jadi itu ya. Jadi kelahiran baru itu adalah karya Allah. Maka ada karya Allah yang akan kita terima, ya. Ada sifat Allah yang akan melengkapi. Sifat apa? Sifat yang baru, yang tadinya jutek banget, jadinya perhatian kepada orang lain, julid banget, atau suka pelit banget, jadinya udah mau berbagi kepada orang lain. Bukan berbagi kunci jawaban, kunciannya bukan ini yang dimaksud, tapi berbagi ya. Kalau kita punya makanan ya kita bagi teman kita, ya. Kalau teman kita butuh makanan kita kasih makanan, begitu ya. Itu namanya orang yang sudah mengalami hidup baru, dan itu adalah sifat yang baru dan hidupnya jadi lurus di hadapan Tuhan, ya. Dan peninggalan dosa sepenuhnya, tidak lagi di dalam dosa dan kedagingan, ya. Udah tahu lah, kalau nanti kalian baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20, di situ bagaimana keinginan dalam itu sudah nyata, ya. Nanti baca di rumah. Selanjutnya adalah ini adalah permulaan hidup baru. Yang pertama adalah kalau mau hidup baru ada yang harus dilakukan. Yang pertama kesadaran akan dosa. Ya, kita harus sadar
batu kemana? Nah, dikatakan tetapi tidak melakukannya ya, ia berdosa. Lagi jadi tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berbuat dosa, tapi apa? Tapi penebusan Tuhan di kayu salib, penebusan Yesus di kayu salib membuat kita itu tidak lagi hidup di dalam dosa. Berikutnya dikatakan yang kedua, pertobatan. Ya, langkah yang kedua adalah kita harus bertobat. Ya, yang bertobat dikatakan jika seseorang bertobat, pandangan dan sikap hatinya terhadap dosa berubah. Jadi kalau seseorang sudah bertobat, berarti dia tidak lagi senang dengan perbuatan dosa. Malah dia membenci dosa. Itu, ya. Pertobatan seumpama perubahan pandangan terhadap Allah, ya. Jadi pandangan kita benar-benar meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Seseorang kalau sudah dikatakan bertobat, berarti orang-orang ini sudah memberi diri untuk apa? Untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kira-kira Natasha apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri? Ya, harus menjadi berkat bagi orang lain. Apa lagi? Ada lagi yang mau jawab? Tapi yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita, taat dan setia melakukan firman-Nya. Kalau hari Minggu itu waktunya ibadah, ya ibadah. Ya, itu yang menjadi kehendak Allah. Kalau hari Minggu itu waktunya kita itu mendengarkan firman Tuhan, ya kita dengarkan. Jangan sibuk main handphone. Apakah itu namanya menghormati hadirat Tuhan, menghormati Allah? Apakah anak-anak sudah tidak tertarik lagi dengan kehadiran Allah, malah lebih tertarik dengan apa? Media sosialnya? Bapak rasa tidak ya? Jadi harus benar-benar apa? Mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita, ya masing-masing. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah iman. Jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita beriman kepada Kristus. Ya. Langkah ketiga adalah kita beriman kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Kristus erat kaitannya dengan apa? Pertobatan. Beriman kepada Kristus berarti menyerahkan segalanya kepada Kristus. Jadi serahkan kehidupan kepada Kristus. Biar Tuhan yang akan pimpin. Jangan apa? Jangan hidup dengan apa? Mengandalkan kekuatan dengan kemampuan sendiri, kepintaran sendiri. Jadi iman, kita harus beriman kepada Kristus. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Mungkin nanti saya bisa bacakan dengan suara kencang. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Kalau kita mau bertobat, berarti kita harus beriman kepada Kristus, ya. Kita harus benar-benar hidup di dalam iman itu. Oke, ada yang bisa mendeskripsikan gambar tersebut? Oke, silakan ya Pak. Menurut saya gambar itu merujuk pada permusuhan antara manusia keturunan perempuan dan ular keturunan iblis serta kemenangan Kristus keturunan perempuan atau iblis. Oke, itu adalah deskripsi dari gambar tersebut. Tepuk tangan dulu buat si. Gambar dari yang kedua adalah ada yang bisa mendeskripsikan? Ya. Oke, menurut saya itu adalah tindakan pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dan mendamaikan mereka dengan Tuhan. Melalui kematian di kayu salib, Yesus membayar utang dosa manusia dan menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada yang bisa bantu deskripsikan? Oke. Menurut saya gambar tersebut merupakan respon manusia terhadap keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yaitu seharusnya rasa syukur yang diberikan melalui persekutuan dan juga pengabdian yang mendalam yang diwujudkan dalam perbuatan baik dan melayani kasih sesama. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih.
adalah bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka terjadi permusuhan. Permusuhan antara siapa? Antara keturunan manusia, ini yang gambar kaki adalah gambar manusia, dan ular itu adalah iblis. Terjadi permusuhan antara keturunan manusia dan keturunan si iblis, si ular tersebut. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana karya Allah di dalam diri manusia. Ketika jatuh ke dalam dosa, ada karya Allah di dalam diri manusia. Manusia itu ditebus ya melalui penebusan Yesus di kayu salib ya. Yang ketiga adalah respon daripada manusia setelah mendapatkan penebusan dari Yesus Kristus, maka harus memiliki respon yang baik. Respon yang pertama adalah persekutuan, beribadah ya. Beribadah itu bukan hanya saja di gereja ya. Ya anak-anak ya, ada persekutuan itu di sekolah seperti Rocky, betul ya, seperti yang biasa kita lakukan. Ada persekutuan di rumah yang biasanya ada, kalau di gereja Bapak disebut komsel ya, komunitas sel ya. Jadi ada begitu banyak. Selain itu adalah respon kita adalah berbuat baik ya. Ya, kita menolong sesama, kita membantu orang yang kesulitan, ya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena sesungguhnya yang paling utama adalah ketika kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, maka tidak ada hal lain selain untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Jadi diberkati agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Selanjutnya adalah sifat dan tujuan hidup baru. Yang pertama adalah sifat hidup baru. Sifat hidup baru itu adalah beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal artinya adalah hidup manusia itu kekal untuk selamanya. Jadi itu sifatnya. Jadi ketika kita menerima hidup baru di dalam Kristus Yesus, maka keselamatan itu menjadikan kehidupan kita itu menjadi kekal nanti bersama dengan Kristus Yesus di surga. Kita kekal. Itu yang harus dipahami ya. Berikutnya yang kedua adalah tujuan hidup baru. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya tujuan kita adalah sebagai ciptaan baru. Kita seumpama bayi yang baru lahir. Artinya tentunya kita memerlukan apa? Susu atau makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau bayi yang baru lahir kan harus disusui ya sama ibunya ya. Maka seperti itulah kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita apa? Supaya kita menjadi sama seperti Allah. Ya, artinya adalah dan jadilah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Itu jadilah seperti bayi yang baru lahir tadi, yang kehidupannya itu dipenuhi membutuhkan yaitu makanan dan susu rohani ya. Selanjutnya adalah tujuan kita. Kenapa kita sih perlu hidup baru? Tujuannya adalah supaya kita bisa apa? Menolong orang lain. Supaya kita apa? Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan seperti ini. Kita harus secara teratur membaca dan merenungkan firman Allah supaya kita dapat bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohaninya. Jadi ketika kita mau hidup baru, maka kita harus terus-menerus apa? Bertumbuh merenungkan firman Tuhan, bertumbuh di dalam ibadah, bertumbuh di dalam komunitas, bertumbuh dalam pelayanan. Sesudah orang itu memasuki hidup baru di dalam Kristus, wajarlah bila ia rindu agar orang lain juga diselamatkan. Jadi ketika kita memperoleh hidup baru, kita sudah diselamatkan, kita rindu dong menjadi apa? Menjadi orang yang mau apa? Ya, mau menyelamatkan orang lain. Itu dikatakan wajarlah bila ia rindu agar orang lain juga diselamatkan. Jadi kita mempunyai kerinduan supaya orang lain diselamatkan juga, ya, atas kesadaran sendiri dan berdasarkan pengalaman keselamatan. Ia dapat bersaksi supaya apa? Orang lain juga diselamatkan. Itulah salah satu tujuan baru. Itulah salah satu tujuan hidup baru. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi tujuan hidup baru itu adalah supaya melalui hidup kita orang lain juga diselamatkan. Oke, sebelum kita memulai diskusi
petunjuknya. Kalau Bapak bilang hijau, maka kelompok 1 akan menangkap kelompok 2. Ya. Kalau Bapak bilang hitam, maka kelompok 2 akan menangkap kelompok 1. Jelas ya? Ya. Menghindar dong, jangan mau ditangkap kalau itu ditangkap. Ya. Fokus. Angkat telunjuknya. Sudah siap? Are you ready? Oke. Kita mulai. Tugas selanjutnya adalah diskusi kelompok. Silakan anak-anak boleh bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok ice breakingnya tadi. Nah, pada tugas ini adalah silakan pelajari materi yang Bapak sudah berikan. Silakan didiskusikan dan nanti ada sesi tanya jawab dari kelompok masing-masing. Selamat mengerjakan. Oke, Jessica mau tanya kelompok 2. Dengarkan kelompok 2.
sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kelompok 2. Juga sebaliknya, kelompok 2 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Dan saya tidak percaya bahwa hasil diskusi kalian tadi, kalian sudah lebih memahami makna hidup